A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Desa Terlarang. Cerita ini ditulis oleh Riri Suryanto. Oke, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mas, terdengar rengekan yang datang dari dalam rumah menghampiri kami. Opo to dek? Jawab Topa. Sapu tanganku gak ada, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Lah, emang sapu tanganmu kemana Yun? Tanyaku. Gak tahu mas. Tadi ada, sekarang gak ada, jawabnya. Mungkin ketinggalan di rumah Mbah Sarkem dek, ujar Topa. Aku pun mengingat bahwa saat kembali pulang sore tadi, kami sempat bertamu ke salah satu rumah juru kunci Brangkulon, yaitu Mbah Sarkem. Mungkin mas, ayo temani Yuni, ambil sapu tangannya, pinta Yuni agak memelas. Udah malam loh dek, besok aja gak bisa apa, kataku. Mas, aku takut hilang loh. Itu pemberian almarhum ibuku, ucapnya. Ya udah, aku temani Yun, ujar Topa. Yuni mengangguk, tanda setuju, dan segera ke dalam mengambil jaket miliknya. Ayo ya, ikut, ajak Topa. Ah, enggak pak, aku menolaknya. Jangan kayak gitu ya. Itu sapu tangan berharga loh, pemberian almarhum ibunya Yuni. Sampean mau dimarahin ibunya, seloroh Topa. Tapi kan ibunya sudah almarhum pak, gak bisa marah-marah, kataku. Emang ya, ibunya gak bakal marah. Wong paling ibunya diem doang udah serem, jawabnya sambil tertawa. Matamu loh pak, ujarku. Lah ini ada Bayu sama Angga, sama mereka aja kenapa? Kataku sambil menunjuk ke arah Angga dan Bayu. Mereka berdua langsung balik badan dan berpura-pura berdiskusi. Walah, koncoku biadab kabeh, ucapku. Ayo mas, ajak Yuni yang sudah memakai jaket dan memegang senter untuk penerangan kami. Aku pun dengan malas mengikuti Topa dan Yuni yang sudah berjalan duluan. Di perjalanan, aku menghisap rokokku dalam-dalam untuk mengusir hawa dingin malam ini. Suasana malam dengan bulan yang nampak malu menampakkan dirinya, ditambah angin yang sesekali bertiup agak kencang, cukup membuatku menyesal tidak memakai jaket kala itu. Perjalananku malam ini ditemani dengan rayuan Topa yang masih berusaha mendekati Yuni. Awas dek, hati-hati, ucap Topa seringkali saat melewati jalanan yang agak terjal itu. Aku tetap mengikuti di belakang mereka sambil terkadang menahan tertawa karena sikap cuek Yuni terhadap Topa. Mas, ujar Yuni menghentikan langkahnya. Kenapa dek? Tanya Topa. Mas, bukannya rumah ini tadi sore pintunya tertutup kan? Kata Yuni sambil menyorotkan senter ke arah rumah besar yang berada di Brangkulon ini. Lah iya, kataku melihat rumah
yang pintunya terbuka lebar tersebut. Mungkin gara-gara angin. Sudah, ayo, rumah Mbak Sarkem bentar lagi sampai, ajak Topa. Kami pun segera melanjutkan perjalanan ke kediaman Mbak Sarkem dengan perasaan yang sedikit tidak enak. Kami bertiga akhirnya sampai di sebuah rumah yang terlihat pijar cahaya remang dari lampu ublik menembus keluar. "Assalamualaikum, Mbah," seru Yuni sambil mengetuk pintunya agak pelan. Tak lama pintu dibuka oleh seorang pemuda yang menatap kami satu persatu dengan tajam. "Maaf, Mas, Mbak Sarkemnya ada?" tanya Yuni kepada pemuda tersebut. "Suruh mereka masuk lift," terdengar suara Mbak Sarkem dari dalam rumah. Pemuda bernama Alif tersebut lalu menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk dan disusul Alif yang mengikuti dari belakang. "Wah, matur suwun, Mbah, udah disimpan," ujar Yuni yang terlihat girang setelah melihat sapu tangannya sudah kembali. "Iyo, Nduk. Tadi Alif yang nemuin di bawah kursi," kata Mbak Sarkem. "Suwun yo, Mas," ucap Yuni berterima kasih kepada Alif yang terlihat sedang mengasah parangnya. Alif mengangguk tanpa banyak bicara. Jujur saja, hal itu membuat kami agak canggung. Namun Mbak Sarkem dengan kesederhanaannya membuat kami sedikit lebih baik. Suara gemuruh di langit mulai terdengar, menandakan hujan yang akan turun sebentar lagi. Kami segera berpamitan kepada Mbak Sarkem dan Alif untuk segera pulang. Awalnya Mbak Sarkem menyuruh kami untuk menginap di rumahnya. Namun kami tidak ingin membuat teman-teman kami khawatir. Kami berjalan dengan agak tergesa-gesa karena takut apabila hujan turun saat kami masih di jalan. Topa berjalan di depan sambil memegang senter sebagai pemimpin di grup kecil ini. Yuni terlihat mencengkram erat tanganku dengan kuat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Topa berhenti dan otomatis kami pun mengikutinya berhenti. "Kenapa toh, Pak?" tanyaku setelah melihat Topa yang berhenti tiba-tiba. "Lihat ya, pintunya tertutup lagi," katanya sambil menunjukkan rumah besar itu. Aku segera melihat ke arah rumah tersebut. Yuni terlihat semakin erat memegang tanganku. Aku merasakan sensasi aneh saat itu, di mana angin yang awalnya berhembus dengan kencang tiba-tiba menjadi tenang. Bahkan bisa dibilang kami tak lagi merasakan hembusan angin. Udara panas mulai menjalar di badanku. Keringat mulai berhembus membasahi belakang punggungku. Suara keras decit pintu membuat telingaku agak sakit. Terlihat secara perlahan, pintu yang awalnya terkunci itu tiba-tiba terbuka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya terbuka sepenuhnya. Aku dan Topa terdiam mematung melihat kejadian ini. Sebuah pekikan keras dari Yuni menyadarkan kami. Aku segera melihat ke arah Yuni yang tiba-tiba menjerit. "Pak!" teriakku memanggil Topa. Topa segera menyenter ke arah Yuni yang terlihat gemetaran secara tiba-tiba. "Astagfirullah, ya, kaki Yuni!" teriak Topa. Aku segera melihat ke arah kakinya. Terlihat sebuah tangan hitam memegang erat pergelangan kaki Yuni. Suara benda keras jatuh kembali mengejutkan kami.
Topa segera mencari sumber suara tersebut. Dalam keadaan panik, Topa menyorotkan senternya ke segala arah. Sebuah kilatan petir membuat malam yang gelap menjadi terang selama beberapa detik. Sebuah penampakan mengerikan kami saksikan kala itu. Pemandangan waktu itu sungguh membuatku trauma sampai saat ini. Terlihat dengan jelas di pintu rumah itu, terlihat sesosok manusia tanpa kepala sedang berdiri menghadap kami, seolah-olah sedang menatap kami. Aku segera melepaskan tanganku dari cengkraman Yuni dan segera berlari meninggalkan Yuni yang terlihat terjatuh akibat ulahku dan Topa di sana. Suara teriakan Topa dan tangisan Yuni tak lagi kuhiraukan. Aku hanya sekuat tenagaku berlari dan terus berlari dari mimpi buruk ini. Bayu dan Angga masuk ke dalam rumah. Bayu dan Angga masuk ke dalam rumah setelah melihat cuaca yang sebentar lagi akan hujan. Terlihat Rijal, Julia dan Laras sedang mengobrol di ruang tengah dengan asiknya. "Tutup aja nggak pintunya?" kata Bayu sesaat setelah masuk ke rumah. "Tapi mereka belum pulang gitu," ujarnya. "Wis, nggak apa toh, asal jangan dikunci," tambah Bayu. Aku mendobrak pintu yang tertutup dengan sekuat tenaga. Angga dan Bayu menatapku dengan heran. Angga dan Bayu menatapku dengan heran. Ujar Bayu yang melihatku tersungkur di depan pintu dengan keadaan hampir kehabisan napas. Aku tidak menjawab pertanyaan dari Bayu. Badanku gemetaran, tak kuat menahan rasa takut yang baru saja aku alami. Terlihat Julia menyodorkan segelas air minum kepadaku. Aku melihat sekilas wajah panik teman-temanku dengan penuh tanya. "Topa sama Yuni mana ya?" Pertanyaan yang berulang-ulang ini membuatku sedikit gila. Aku segera meneguk air pemberian Julia dengan cepat. Sedikit demi sedikit, akhirnya aku bisa kembali mengontrol tubuhku sendiri untuk saat ini. "Bajingan, edan kue ya!" Suara umpatan dari Topa yang terlihat marah setelah melihat aku yang pengecut melarikan diri. Aku melihat ke arah Topa yang sedang menggendong Yuni di punggungnya. Yuni sesungguhkan menangis di pundak Topa. Topa dengan pelan menurunkan Yuni dan segera ditolong oleh Laras dan Julia yang khawatir melihat keadaan Yuni waktu itu. Topa segera menghampiriku dan mengangkat ke arah bajuku sambil mengepalkan tangannya. Rijal dan Angga terlihat menahan Topa yang marah dengan kelakuanku. Topa segera didorong ke belakang oleh Angga dan Rijal sehingga membuat bajuku sobek karena tarikannya. Terdengar umpatan dan caci maki yang terlontar dari mulut Topa saat itu. Aku hanya terdiam di tempatku, menerima semua hinaan yang dilontarkan oleh Topa tanpa bicara sepatah kata pun. Bayu memandangku yang terlihat tertunduk tak berdaya. Sebuah kejadian besar di desa malam itu menjadi awal mula tragedi yang akan terulang kembali. Sebuah rahasia kelam masa lalu mulai terkuak dengan adanya kejadian ini. Rintik hujan dan gelapnya malam tak menghentikan langkah mantap pemuda ini menuju Brangkulon dengan sebilah parang di tangan kanannya dan kepala manusia yang sudah terpotong terbungkus kain hitam di tangan kirinya. Dengan tatapan tajam dan rasa dendam yang sudah tertanam 20 tahun silam, pemuda ini menuju ke tempat yang bahkan warga desa ini dilarang untuk memasukinya.
sebuah lahan kecil tanpa adanya satu pohon pun yang tumbuh di sana. Hanya pagar dari kawat berduri yang menjadi benteng terakhir dari tempat yang dikeramatkan oleh penduduk desa ini. Rintik hujan dari malam tadi terus berlanjut hingga pagi. Langit yang tertutupi awan hitam menutupi desa ini. Para penduduk terlihat berdesakan di sebuah rumah milik salah satu warga. Terlihat mereka saling menggunjing dan berbisik. Keadaan di dalam rumah sangat kacau. Terdengar raungan seorang wanita yang menjerit histeris, penuh kepedihan yang mendalam. Seorang lelaki nampak mencoba menenangkan wanita itu dengan raut wajah sedih yang mendalam. Kami berbaur dengan penduduk di sana, penasaran apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Aku mencoba menanyai beberapa warga, namun nampaknya mereka memilih diam dan membuat kami semua semakin penasaran. Mbak Carik bersama dengan Mbak Sarwoto dan Mbak Gani nampak tergesa-gesa datang ke tempat ini. Di belakangnya terlihat juga Arif dan Bewok mengikutinya. Bewok dan Arif segera membuka jalan untuk Mbak Carik dan juru kunci desa ini. "Chan, di mana tempatnya?" kata Mbak Carik. "Di sini, Mbah," jawab Pak Paijan sambil menunjuk ke arah kamar. Tanpa banyak bicara, Mbak Carik segera menghampiri tempat yang ditunjuk oleh Pak Paijan. Mbak Carik segera membuka pintu kamar yang tidak tertutup dengan rapat itu. Pemandangan mengerikan tersaji di kamar tersebut. Terlihat sosok mayat tanpa kepala tergeletak di samping tempat tidur dengan genangan darah di sekitarnya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Mbak Carik. Suara tangisan istri Pak Paijan semakin menjadi-jadi setelah mendengarnya. Para penduduk di luar pun semakin ramai dan saling berbisik mendengarnya. "Arya di mana, Wok?" tanya Mbak Carik kepada Bewok. "Arya jemput Mas Bambang karo Mbah Sarkem," jawab Bewok. Mbak Gani masuk ke dalam kamar dengan membawa kain jarik untuk menutupi jenazah Widya yang meninggal dengan tragis. Mbak Carik pun segera keluar memberitahu kepada warga apa yang sebenarnya terjadi dan meminta kepada para penduduk desa ini untuk membantu pemakaman Widya. Kami segera membantu beberapa warga menyiapkan pemakaman untuk Widya. Bayu dan Angga terlihat pergi bersama Bewok dan penduduk lainnya menuju ke tempat pemakaman. Sedangkan kami yang tersisa membuat persiapan di rumah Pak Paijan. Suasana berkabung menyelimuti desa ini. Awan hitam menurunkan sedikit rintiknya, seakan menangis melihat kejadian mengerikan ini. Mas Bambang bersama dengan Mbah Sarkem dan Arya telah datang ke rumah duka. Mas Bambang segera menuju ke rumah karena telah ditunggu oleh Mbak Carik dan juru kunci yang lain. Mbah Sarkem nampak mencoba menenangkan istri Pak Paijan yang masih histeris melihat kematian anaknya yang tak lazim itu. Aku bersama Topa dan Rijal membantu Arif dan Arya membuat tenda sederhana untuk menghalau rintikan air hujan. Di depan rumah Pak Paijan, aku sedikit melihat ke arah Mbak Carik dan juru kunci yang terlihat sedang berdiskusi serius di dalam. Tempat pemakaman umum yang terletak di Brangkidul berdekatan dengan jalan masuk ke desa ini terasa sangat kelam dengan banyaknya pohon jati yang tumbuh di dalamnya. Bayu dan Angga mengikuti Bewok dan warga lainnya masuk ke dalam pemakaman tersebut.
Mereka segera membuat liang lahat ke tempat yang sudah dipilih untuk menguburkan Widya. Tempat yang bersebelahan dengan sebuah makam tanpa nama menjadi tempat peristirahatan terakhir untuknya. Kematian Widya hampir sama dengan kematian Mbah Darmo 20 tahun lalu, kata seorang warga yang bernama Sukir. Memang, Le, aku sendiri masih ingat jelas kejadian waktu itu, jawab seseorang sambil melihat ke arah makam tanpa nama tersebut. Saat itu pun aku masih 11 tahun, Le. Aku ingat waktu bapak ibuku hampir tiap malam nyuruh aku sembunyi di kolong tempat tidur, tambah Bewok. Semoga kematian Widya gak mengundang teror itu lagi, tambah Lek Sukir yang terlihat ketakutan dari sorot matanya. Maaf Pak, memang apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu? Tanya Bayu yang terlihat penasaran mendengar percakapan mereka. Bewok dan beberapa warga sontak melihat ke arah Bayu. Mereka baru sadar bahwa ada Bayu dan Angga di sana. Masih, kata Bewok. Hehe, nggih Mas, jawab Angga sambil meringis. Jadi Mas, sebenarnya ada apa dengan kejadian 20 tahun yang lalu? Tanya Bayu kepada Bewok. Sebenarnya ada sesuatu di desa ini Mas, kata Lek Sukir sambil duduk di galian liang lahat. Memangnya ada apa Mas? Tanya Bayu sambil menggantikan Lek Sukir mencangkul kuburan. Dulu Mas, desa ini pernah diteror, sampai-sampai disebut sebagai desa orang mati, tambah Lek Sukir sambil menghidupkan rokok lintingan. Hah, piye Le? Tanya Angga agak terbelalak. Beneran Mas, kejadian itu pas aku masih umur 11 tahun, tambah Bewok. Iya, itu sudah jadi cerita 20 tahun yang lalu Mas, gak elok diungkit lagi, tambah Lek Sukir yang sepertinya tidak ingin pembicaraan ini meluas. Kasihan Bewok kalau diungkit-ungkit terus, soalnya kelihatan umurnya sudah berkepala 3, tambah Lek Sukir sambil tertawa. Yo bentole, jawab Bewok sedikit malu. Makanya itu dirimu dah tua, cepet nikah, sahut salah satu warga yang ikut membantu di sana. Kebanyakan nuntut dengan Mas Bambang dirimu Wok, seloroh orang di situ. Halah, biarin, biar sakti kok, jawab Bewok ketus. Sakti kalau tidak punya istri, ya buat apa Wok? Apa mau ikut Arya dirimu? Umur 42, gak nikah-nikah, kata Lek Sukir diiringi dengan gema tawa dari kami. Bewok terlihat tersenyum masam mendengar ejekan dari para penduduk desa di sana. Dia hanya menggaruk kepalanya menahan malu. Bayu dan Angga tersenyum melihat candaan mereka dan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Suasana di dapur terlihat penuh berisik dan omongan sana-sini dari para ibu-ibu yang membantu menyediakan konsumsi untuk orang yang membantu pemakaman Widya. Julia, Laras dan Yuni terlihat sibuk mengiris bumbu-bumbu dapur. Yuni yang masih sedikit pucat mendapat banyak perhatian dari para ibu-ibu di sana. Kamu gak apa Yun? Tanya Julia. Gak apa-apa Kola, jawabnya sambil mengiris bawang di depannya. Kalau kurang enak badan, istirahat aja Yun, gak apa kok, tambah Julia. Enggak kok, aku kuat, ucapnya
sambil mengangkat kedua lengannya. Melihat Yuni yang baik-baik saja, walaupun terkadang Julia masih merasa khawatir dengan kejadian yang dialami Yuni sejak berada di desa ini. Tapi benar loh Mbak Yu, bukannya saya bicara tanpa alasan. Sudah banyak kok saksi matanya, kata seorang ibu-ibu di sana dengan suara agak pelan. Mbak Iki, jangan gitu. Gak boleh, sahut ibu-ibu yang berada di sampingnya. Tapi Mbak Yo, katanya sambil mendekatkan dirinya ke lawan bicaranya. Mbak Karsi yang rumahnya di Brangkulon, lihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Aryani sering muncul di rumahnya, kata ibu tersebut. Yo nggak mungkin toh Mbak, wong Aryani sudah meninggal 20 tahun yang lalu, jawab lawan bicara. Mbak Yu nek nggak percaya, ya sudah, jawab ibu tersebut lalu pergi. Tapi yo, aku kasihan lihat Mbak Mini, kata ibu-ibu yang sedang menggiling cabai dan Julia. Mbak, anak satu-satunya meninggal tragis gitu, jawab ibu-ibu di depannya. Kematian Widya persis seperti kematian Bahtarmu dulu, tambahnya. Apa mungkin ini kutukan dari keluarga Sugeng yang menuntut balas yo Mbak, sama kayak 20 tahun lalu, tambah ibu yang sedang menggiling cabai. Ojo ngomong koyo ngono Mbak, jawab ibu di depannya. Tapi yo Mbak, awake dhewe gak ngerti toh kalau misalnya keluarga Sugeng masih dendam soale anaknya si A. Pembicaraan ibu itu terhenti di saat Mbak Sarkem masuk ke dapur. Mbak Sarkem lalu menghampiri Julia dan Yuni, lalu duduk di sebelah Yuni. Kenapa demam badanmu Nduk? Tanya Mbak Sarkem kepada Yuni. Boten kok Mbah, Mbak Sarkem terlihat tersenyum melihat Julia dan Yuni. Bisik-bisik yang awalnya terdengar sana sini pun terhenti saat kedatangan Mbak Sarkem. Setelah membersihkan diri, aku disusul Bayu dan Angga segera kembali ke rumah duka untuk membantu proses pemakaman. Penduduk desa pun terlihat berbondong-bondong untuk melayat kediaman Pak Paijan. Kami duduk di luar bersama Arya dan Arif. Dari dalam masih terdengar isakan tangis pilu yang sungguh menyayat hati. Hujan gerimis mengiringi pemakaman Widya. Aku cukup bergidik ngeri saat melihat sosok jenazah tanpa kepala yang dikafani dimasukkan ke dalam keranda jenazah. Pemakaman ini tetap dilakukan walau jenazah tanpa kepala. Hal ini disebabkan karena kepala Widya tidak ditemukan dimanapun. Dan Pak Paijan sendiri selaku ayah dari Widya pun mengizinkan anaknya dimakamkan tanpa kepala. Aku membantu mengangkat keranda sampai ke tempat pemakaman umum di desa ini. Beberapa kendala pun sempat terjadi saat tidak ada satupun warga yang berani untuk membuka tali jenazah Widya. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Pak Paijan serta Mbah Sarwoto dan Mas Bambang yang turun ke bawah. Pemakaman pun selesai. Kami dan para penduduk meninggalkan tempat pemakaman. Tersisa hanya Pak Paijan, juru kunci, dan Mbah Carik serta sebagian warga masih di sana. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.